Bombastic side eye, criminal offensive side eye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajr Hidayatullah dengan NIM 1251260113, mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah semester 2. Dalam video ini saya akan memaparkan studi kasus tentang korupsi proyek BTS 4G Kominfo 2023. Mantan Menko Minfo Johnny G. Plate jadi tersangka korupsi menara BTS. Mahfud MD dapat info duit korupsi BTS ini mengalir ke partai politik. Nah loh, katanya sih cuma gosip politik. Tapi makin lucu aja ya negeriku. Saya mau bicara tentang menteri aja korupsi, Johnny Gerard Plate. Semua berawal dari proyek 28 triliun untuk pembangunan menara BTS 4G. 2020 pemerintah cairin sekitar 10 triliun. Desember 2021 pemerintah minta laporan proyek. Tapi nyatanya di saat itu belum ada menara yang dibangun. Pandemi alasannya. Ya udah dikasih perpanjangan waktu. Maret 2021 pengelola proyek ngaku udah ada 1.100 menara yang dibangun dari target 4.200. Setelah dicek cuma ada sekitar 950 menara. Dari 900 itu dicek 8 sebagai sampel. Hasilnya nggak ada yang berfungsi dengan baik. Dugaannya dari 10 triliun tadi baru kepake sekitar 2 triliun. 8 triliunnya coba tanya ke Pak Joni yes Papa. FYI aja nih, Pak Joni sering pakai mobil Mercedes Maybach. Nah mobil itu nggak terdaftar di LHKPN-nya. FYI lagi, dulu sih bilangnya mau bikin search engine namanya Gatot Kaca. Apa kabarnya Pak itu Pak? Kayaknya pas Bapak jadi Menteri Komunikasi, Bapak kebanyakan komunikasi tapi nggak ada realisasi. Kasus ini terjadi pada tahun 2020 sampai 2022 dan masih mulai disidangkan pada tahun 2023. Lokasi kejadiannya di Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia terkait proyek pembangunan Base Transceiver Station atau BTS 4G di wilayah 3T, yaitu tertinggal, terdepan, dan tertular. Yang terlibat dalam kasus ini adalah mantan Menteri Kominfo Johnny G. Plate sebagai pengguna anggaran, beserta beberapa pejabat dan pihak swasta lainnya. Kronologinya, proyek BTS 4G dengan anggaran 10,6 triliun diduga dikorupsi melalui pengaturan pemenang tender dan markup harga. Akibatnya, pembangunan BTS di 4.200 titik banyak yang mangkrak dan tidak berfungsi. Sumber data saya ambil dari website resmi kpk.co.id dan berita kompas.com tanggal 19 September 2023 dan putusan Pengadilan Tipikor Jakarta. Kita analisis dari perspektif PKN, tema negara hukum, dan clean governance. Kasus ini merupakan bentuk pelanggaran terhadap prinsip negara hukum. Pasal 23 UUD 1945 menyatakan bahwa keuangan negara harus digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Namun dalam kasus ini, dana justru diselewengkan sehingga tujuan pemerataan internet di daerah 3T tidak tercapai. Dari perspektif hukum ekonomi syariah, perbuatan korupsi termasuk dalam kategori zolim dan gosop, yaitu mengambil hak orang lain secara batil. Islam sangat melarang korupsi karena merusak keadilan, amanah, dan menimbulkan kemafsadatan bagi masyarakat luas. Dampaknya sangat besar, yaitu anggaran negara jebol, kepercayaan publik ke pemerintahan turun, dan masyarakat di daerah 3T tetap tertinggal karena tidak dapat akses internet. Ada 3 solusi untuk mencegah kasus serupa terulang. Pertama, preventif, penguatan sistem e-procurement dan audit internal yang ketat di setiap kementerian agar transparan. Kedua, represif, penegakan hukum yang tegas oleh KPK dan pengadilan tanpa pandang bulu serta pemiskinan bagi koruptor. Yang ketiga, pemeran masyarakat dan mahasiswa. Kita sebagai agen perubahan kasus aktif melakukan pengawasan, melaporkan jika ada indikasi korupsi, dan menanamkan nilai anti korupsi sejak dini. Saya belajar bahwa korupsi bukan hanya merugikan negara, tetapi juga merampas hak masyarakat untuk mendapatkan keadilan dan kesejahteraan. Sebagai mahasiswa hukum ekonomi syariah, saya punya tanggung jawab untuk menjunjung tinggi nilai amanah, transparansi, dan keadilan. Saya berharap kedepannya tidak ada lagi pejabat yang mengkhianati amanah rakyat. Mari kita mulai dari diri sendiri untuk hidup jujur dan anti korupsi. Kesimpulannya,
kasus korupsi BTS Kominfo adalah pengingat bahwa clean governance harus ditegakkan bersama. Mari kita wujudkan Indonesia yang bersih dan berkeadilan demi masa depan kita bersama, terutama masa depan saya sendiri. Saya Muhammad Fajrin Hidayatullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.